wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah selalu mengabulkan segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan hajat kita yang terpenting adalah qurbah, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Selain itu kita berharap bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan hidup kita, memperbanyak dan memperluas rezeki bagi kita, rezeki bagi anak-anak kita, keluarga kita, ibu bapak kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita segala hal jalan yang kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-muallifu radhiyallahu anhu wa ardahu, idza wajadta biqalbika ba'dun syakhsun aw hubbuhu fa'rid a'malahu 'alal kitabi was sunnati. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, idza wajadta biqalbika, apabila timbul gejolak di hatimu. Kemarin yang namanya wajad itu, ada wajad yang membuka kepada Allah Azza wa Jalla, disebut dengan wajad ruhani. Wajad artinya sesuatu yang Allah bukakan, perasaan gejolak hati. Ada wajad itu bersifat syaitania, gejolak hati tapi bersifat kesaitanan atau dipengaruhi oleh setan, termasuk di dalamnya oleh hawa nafsu, gejolak hawa nafsu namanya. Itu terjadi pada hatimu. Bagdun saksun, seperti engkau merasa benci kepada seseorang. Nah, ini gejolak hawa nafsu ini. Gejolak hawa nafsu tiba-tiba bisa benci kepada seseorang. Terkadang tidak diketahui sebabnya. Karena apa? Tapi tiba-tiba rasa benci saja timbul. Ya enggak? Nah, yang susah itu kalau istri benci kepada suami atau suami benci kepada istri, itu yang tidak baik ya. Nah, gejolak itu harus dilawan, dan itu harus memakai ilmu, kadang-kadang pengetahuan, wawasan ya. Au hubbuhu, atau cinta yang berlebihan. Nah, dengan istri sendiri tidak cinta, dengan tetangga malah cinta. Atau dengan orang lain malah cinta. Yalah. Kisah kalau di Banjarmasin, yalah, istri kedua lebih terasa nikmat dipandang ketimbang istri yang pertama. Nah, ya kalau kenapa jadi kayak itu? Yalah. Nah, itu wajad juga, itu wajad di hati yang tiba-tiba timbul. Begitulah Allah menciptakan manusia. Nah, kita yang mengendalikan gejolak itu di dalam hati. Fa'rid amalahu, tinggalkan saja amal-amal seperti itu, keadaan itu, pekerjaan itu, perbuatan itu, kalau bisa ya. Atau dengan cara minal kitabi was sunnati, engkau memperbanding dengan kitab Allah dan sunnah. Nah, ini persoalannya kita sendiri tidak mengerti kitab Allah dan sunnah Rasul. Kitab Allah sebiji Al-Quran. Iyalah, sunnah Rasul berjuta-juta hadis jumlahnya, bisa enggak? Iyalah. Nah, sekarang ini mencari ulama yang hafal 1000 hadis saja sulit. Yalah. Kalau Imam Syafi'i itu jutaan hadis dia hafal. Makanya kata kita kemarin, ikuti aja ulama. Yalah.
Udah susah lagi kita menganalisis Quran, memahami hadis, udah susah lagi. Dan tanpa ada perdebatan. Kalau begitu bagaimana? Nanti kita ambilkan kesimpulannya bagaimana kalau gejolak ini kita dapat. Ya kalau orangnya berilmu, silahkan saja memperbanding kitab Allah dan Rasul. Contohnya begini. Ada dalam hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran, bila kamu melihat kemungkaran. Kemungkaran itu misalnya di hadapan kita ada seseorang pemuda memukul orang tua. Mungkin orang tua itu bisa orang tua kita atau orang tua orang lain. Kenapa ini anak muda, orang muda memukul orang tua, harus kita cegah langsung. Nah, itu dalam hadis Nabi. Man ra'a minkum mungkaran, bila kamu melihat kemungkaran seperti itu. Kemungkaran merajalela. LGBT di mana-mana. Wah, ini bahaya mana nih? Ya kah? Di kampung ada LGBT, ya harus diobati, kayak apa diobati. Nah, ini adanya kemungkaran. Minuman keras merajalela. Tapi kita menegur udah berani, Pak, paling tidak benci di hati, ya Nabi. Yalah. Nah, itu maksudnya menimbulkan benci sekedar untuk menghormati syariat di dalam agama kita. Fal yatagayyir biyadih, rubahlah dengan tanganmu. Kalau kamu mampu. Fa ilam tastati, Nabi. Bila kamu tidak mampu dengan tanganmu, hendak menghalangi orang memukul pada orang tua itu enggak berani. Nang memukul ini badannya lebih besar dari kita. Ya kak? Atau yang melakukan ini polisi sidina, kayak Pak, beranilah lawan polisi. Oh, enggak berani kita. Pabilisani, maka bila engkau tidak mampu, dengan lisanmu, kata Rasulullah. Dengan lisan kita berbicara enggak bisa, menyusun kata aja ngalih kita. Iyalah, apalagi menegur orang makin nyai. Kalau justru menegur orang malah lebih kasar dari orang yang berkelahi misalnya, ya kah? Pabikolbi, pa ilam tas tadi, bila engkau tidak mampu, pabikolbika, dengan hatimu, kata Rasulullah. Apa dengan hati? Benci. Wajalika da'apul iman, itulah selemah-lamanya iman bagi kamu. Mendengar hadis ini, Allah kita nak garang dengan orang supaya jangan lemah iman, gitu kan? Nanti dulu, ini salah satu jalan yang disebut dengan kemungkaran. Kemungkaran. Kadang dalam hidup ini, kalau soal kemungkaran kita sepakat itu tidak kita suka. Yalah, sukalah pian orang mencuri di kampung. Ada orang mencuri, sukalah pian. Nggak ada suka. Mau di Kelayan atau di Simpang Jagung atau dia dipukuli orang. Yalah. Nah. Apa? Nggak ada yang suka. Itu kan kemungkaran. Tapi kadang-kadang ada gejolak timbul sendiri, benci sama orang baik-baik aja. Memang mukanya tidak rata, Bang. Nggak ada yang rata juga mukanya lah. Ibu-ibu, Bang, ada kan yang rata mukanya, Bu? Ada kah? Nah. Tadi bahadangan lah itu datang ke sini lah. Nah, pakai taksi kah bahadangan kata tadi? Ada mengerti, Bu? Bahadangan, jangan bahadangan lah. Lambat ke sini. Hati kita gejolak, kita timbul sendiri dia. Maka perbanding Quran dan hadis. Kalau tidak bisa, ada caranya. Nah, kita lihat dulu maksudnya. Fa in kanat fihima mabghudah fabsir bimuwafaqatillahi azza wa jalla wa rasulih. Coba kalau kamu ada rasa benci, coba kamu belajar muwafaqah, berserasi dengan Allah Azza wa Jalla. Kira-kira Allah suka enggak dengan sikap kamu terhadap orang? Nah, ini mengaitkan zikir hati kita dengan kehidupan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah benci atau tidak nih? Nguyak ayam nih. Nah, misalnya kita benci sama ayam, jadi ayam kita sendiri gitu kan. Ketika kita mau menyembelihnya, sulit benar ditangkap. Tapi bila kita niat tidak menyembelihnya, dekat-dekat dia minta makanan non kita, kadang-kadang ayamnya ya lah. Sampai hati kita benci bener aku dengan ayam ini. Ya lah. Atau istri, bila kita pina banyak duit, pina istri pina dekat dengan kita, pina membisahi kita. Kenapa nih biniku nih, istriku nih? Coba kalau aku sedang gepeng uang,
Tahu benar waktu uang sedang sempit nih, istriku nih jauh-jauh loh aku, bikinkan kopi aja tidak mau lagi, muka merangut, muka cemberut. Kenapa ini istriku nih? Gara-gara ndak uang lah, berarti aku selama ini kawin dengan istri gara-gara duit aja lah. Jahatnya hati istriku ini. Wah, ya. Misalnya itu namanya gejolak dalam hati kita. Hati-hati. Panjur, perhatikan Jerseh. Bimuwafaqatillah wa rasulihi. Coba serasikan dengan Allah dan Rasulnya, bisa enggak kamu? Nah, kalau kamu tidak bisa, hati-hati kamu terus-menerus jadi bergelimbang dosa kepada orang lain. Karena cemberutnya istri kita banyak hal. Mungkin ya karena duit kurang, yalah. Mungkin karena kecewa yang lain, atau terakhir kecewanya sudah sering kali kita ini mengecewakan istri, hari ini yang terakhirnya kelimak ya orang. Atau terbalik, istri benci kepada suami. Ada kala kayak itu orang. Dicari-cari sebabnya, kalinya kesimpulannya bertanya, kesimpulannya apa aja orang? Ini diguna-gunai orang ya. Wah. Untuk apa orang menggunai? Tanyakan lagi, pulang di pikiran. Muka suami jelek-jelek juga. Muka istri ya tidak cantik juga. Uang di rumah pas-pasan juga ada. Untuk apa orang guna-gunai? Adalah manfaatnya orang menggunai, adalah mengguna-guna adalah. Kayaknya kan tidak ada nih. Oh, ini perasaan aku, hatiku aja ini semua ini, yalah perasaan yang timbul sendiri. Yuk obati bimuwafaqatillah wa rasulih, dengan cara berserasi kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana itu? Kita lihat lagi, ini masih ada. Wa in kanat a'maluhu fihima mahbubatan. Apabila jikalau situ amal-amal itu memang harusnya dicintai, wa anta tabgaduhu, sedangkan engkau membencinya, itu pasti salah itu. Misalnya tidak perlu engkau, itu baik-baik aja. Istri itu hari-hari mencuci piring, mencuci pakaian, itu biasa-biasa aja itu. Ya seperti itulah pekerjaan, mengantarkan anak sekolah mungkin, yalah. Tiba-tiba sekali istrinya berjalan-jalan lah, mungkin arisan, mungkin sesama perempuan, terlambat datang ke rumah, lalu kita marah-marah sebentar, lalu engkau benci gara-gara itu. Jangan. Coba perhatikan, yang seperti itu kan juga banyak dilakukan oleh wanita-wanita lain. Jadi kenapa ini jadi harus marah, begitu kan? Atau terbalik, pekerjaan istri itu kita sukai padahal itu tidak baik di dalam agama. Nah itu wajar aja Jerseh. Misalnya istri melonte misalnya. Melonte tau lah, melacur. Atau istri berpacaran dengan lelaki lain. Selingkuh nih istriku nih Paloy. Jadi istri Paloy tidak selingkuh, ada. Itu pacar gelap ulun aja Bang Ejar. Pacar gelap aja sama juga selingkuh, pacar gelap. Ya itu ditegur. Nggak usah marah, langsung mengambilkan celurit atau apa, atau mando. Wah kayak perang anu aja lagi. Nggak usah, dinasehati, dipadahkan, dibisai istri, ya kan? Kadang-kadang istri itu minta nasihat juga, minta perhatikan. Nah, cuma kadang-kadang istri terlalu berlebihan. Bisa perempuan nih, suami sudah tua juga, kasihan, di gaya-gaya nangka itu mungkinnya panik suami. Iyalah, ya kalau suaminya sudah tua, nah apalagi dah nyata ada suami ini kada kemana-mana juga, nah apa nang ini minta diperhatikan ya lah. Nah ini kan saling berwawasan. Coba dengungkan di hati, apakah benci dan tidaknya kamu itu, suka dan tidaknya itu disukai oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak? Kalau itu tidak bisa juga dengan hati nuranimu, maka
bersamalah kamu muwafaqat waqad amarta bimukhalafatihi hawaka. Yang penting jangan sampai timbulnya gejolak nafsu itu pada sifat hal-hal yang diburuk menurut agama aja, menurut agama Allah aja wajalla. Ya lah, wajar aja lah kalau istri be-make up aja, be-make up untuk orang lain aja. Bila urusan yang keluar rumah, make upnya habis. Andaikan dihitung pakai uang tuh bisa 1 juta tuh keluar. misal pula. Tapi begitu menghadapi suami pakai pupur dingin. misal. Kasihan suami melihat mau pupur dingin wajar. Bila keluar pakai pupur nang harga nang berapa tuh tadi? Adalah 1 juta harga lah. Karena tahu jual lah. Nah takoni wanita kan berapa gerang namanya harga pupur tuh. Cuma bila keluar kan apa nih terbaliknya. Lalu akhirnya suami bersangka-sangka buruk. Nih ada apa nih? Kira-kira istriku nih bisa selingkuh nih? Hah? Juru istri mana pernah selingkuh? Padahal yang biasa pacar gelap aja jadi istri ya lah. Nah, pacar gelap tuh artinya tidak ketahuan juga lakiannya, cuma perasaan aja kayak itu nak kesana kemari asa arai kan orang Banjar arai. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sepele saja, bisa diruangkan. Bisa juga kadang-kadang suami jarang membawa berjalan. Orang keliling seputaran Tamban aja yang dibawa jalan. Nggak pernah juga keluar Tamban. Paling keluar Tamban ke majelis. Iya kah? Nah, coba sesuatu yang sifatnya diurai. Nah, terus terang aja istri aku ini anak yang bawa berjalan dingin nah. Cuma duit nggak ada bisi kayak Pak. Kena ya mudah-mudahan ada rezeki. Pingin benar dingin aku nih bawa ikan berjalan nah. Keliling-keliling Banjar. Kalau perlu keliling dunia dingin. Inilah jar istri. Baik bana suamiku nih. Oh, binian tuh kadang-kadang terteguh hati gitu. Ketimbang mengasih uang 1 juta lawan istri. Tapi mulut kasar. Bantas nah nidinglah jar. Nah. Yang paling banyak ketika orang berkeluarga itu ialah timbulnya rasa benci kepada istri berlebihan atau terbalik, istri benci kepada suami. Itu bahaya itu. Atau kepada orang lain, kepada tetangga. Lain adat, lain apa? Hah? Lain belalang kah? Lain belalang, lain adat kah? Kadang tetangga kita orang Banjar, tetangga kita orang Jawa. Kadang kita orang Jawa, tetangga kita orang Hulu Sungai. Ada orang Manado, orang lain-lain ada tuh. Kita tidak bisa mengukur dengan pikiran kita. Palui, ada tetangga orang Jawa. Ada tetangga orang Jawa boy, pas kucingnya garing. Palui melihat kucing garing, kesiannya bulah jar. Iya jar orang Jawa tuh yang Palui, tetangga Palui itu. Ibunya tua-tua sudah. Iya saya suka sekali sama kucing ini tapi dia sakit lagi. Oh ya Bu, sini saya kasih mantra. Ditepuk palu ya di kepala kucing tuh. Bismillah ya. Walau bejarang nyawane itunya aja. Bismillah walau bejarang. Nak hidup jangan mati aja. Bahasa Banjar, ibu ini kan orang baru di Banjar, orang Jawa. Nggak mengerti bahasa Banjar. Walau bejarang lagi sini namalannya. Sekalinya beberapa hari kemudian kucing itu sehat. Bagus mana sehat. Lalu ibu orang Jawa nih tuh mau berterima kasih kepada Palui jar. Mana Palui jar? Nang itu Pak Palui kan namanya. Iya jar. Mana Palui? Sakit lagi jar istri Palui. Orangnya oh ya kajar sini aku memantrakan aja sini. Soalnya kemarin saya dapat ilmunya dari Palui itu cara memantrakan supaya sehat. Mana paluinya? Pas ada paluinya berobat di rumah, ditapuk sini Bismillahirrahmanirrahim. Walau jarang nyawa nih sini. anak hidup mati ya. Kenapa Palui itu memantra itu? Ada rasa benci kepada si nenek tadi, si orang tua tadi. Sebenarnya rasa benci, cuma benci sayangnya lah. Kucing aja diperhatikan benar kayak itu jadi padakannya walau bejarang tuh. Tahu lah pula arti walau bejarang lah.
Nah, sekalinya kembali kepada diri sendiri. Kesimpulan aja nah. Kesimpulannya, bila ada gejolak hati rasa benci itu, cepat hilangkan. Ambil ilmu Nabi Musa, Nabi Daud, ya kah? Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW, gabungkan keempatnya itu. Pandang nang kaya apa itu adalah rahmat anugerah Allah Azza wa Jalla. Hilang kalau itu tidak bisa menghilangkan rahmat tadi, gunakan ilmu takdir. Apa yang ada ini takdir dari Allah Azza wa Jalla, baik dan buruk dari Azza wa Jalla. Kalau aku benci, maka aku membenci sesuatu yang telah ditetapkan Allah. Hilanglah rasa benci kita kepada Allah. Jika itu bertentangan secara jelas, secara syariat, secara agama, misalnya orang suka mabuk, aku benci ketika dia mabuk, iyalah, iya kan? Nah, karena Allah benci kepada kemabukannya, yang lainnya aku tetap senang, maka ikhlaslah hati kita, dapatlah kita menolak gejolak hati kita yang kuat tadi, rasa benci kepada orang lain, atau terbalik rasa cinta yang berlebihan. Bahaya juga nih cinta nih. Tetangga mah kok dicintai, walau berjarang kalah. Bini seorang ada, ya kah? Nah, maka lawan tadi. Ini tidak disukai Allah. Ini tidak disukai Allah. Pasti ini bertentangan dengan Allah Azza wa Jalla. Gunakan hati nurani. Maka lawanlah pekerjaan itu. Kembalikan kepada semua segala sesuatu dengan takdir. Ini merupakan ujian bagiku, supaya aku dapat menahan. Nah, cara inilah yang paling tepat kata Syekh, agar kamu tidak dihalau oleh nafsu hawa nafsu dirimu dan setan yang bergejolak dalam dirimu. Ini tidak bisa dilawan hanya dengan sekedar puasa. Pian puasa bihimat, tetap timbul hati itu benci kepada orang itu, tetap benci. Iyalah, bawa aja puasa, tetap aja timbul. Yang namanya juleha di ujung gang itu, nang terlihat kita rasa cantik aja terus. Padahal kita sudah puasa Senin Kamis menahan diri supaya jangan tergoda, tetap aja mata kita melirikinya terus. Padahal kita sudah punya istri. Kenapa jadi kayak itu? Nah, itulah gejolak hati itu kuat benar. Lawan dengan ilmu tadi itu. Nah, tidak bisa sekedar dengan puasa saja. Sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.